Pemirsa, masyarakat Indonesia hari ini kembali menjadi saksi dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden baru yang akan menjadi ujung tombak perubahan di tanah air. Salah satunya di sektor ekonomi dan bisnis. Seperti kita ketahui bersama, bagaimana Indonesia terus berjuang menciptakan posisi terbaik di sektoral ekonomi dan bisnis di Asia maupun mancanegara. Harapan besar tentu ada di pundak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terlebih tentang kebijakan, keputusan, aturan, dan dasar-dasar fundamental baru untuk perekonomian di tanah air. Untuk lebih dalam, kita membicarakan apa yang akan terjadi atau menjadi gambaran kondisi perekonomian di Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Bersama kita sudah ada Bapak Abraham Ibnu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, David. Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Puji sehat. Tuhan. Ya. Pemirsa, Pak Abraham Ibnu, beliau adalah seorang Director Indonesia Retail Republic and Nico Consulting Company. Terima kasih sebelumnya, Pak Ibnu. Panggilannya lebih enak ke Pak Abraham atau Pak Ibnu? Sama aja, Ibnu. Pak Ibnu ya? Lebih. Terima kasih sudah hadir di Japos TV. Sama-sama. Tadi kita sudah menyaksikan bersama Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah dilantik dan resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dan Wakil Presiden untuk 5 tahun ke depan. Ya. Dan sudah banyak pidato yang penuh dengan optimisme. Betul. Yang diucapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya. Nah, pertanyaan pertama nih, karena kita membahas mengenai ekonomi dan bisnis. Ya. Menurut Pak Ibnu, bagaimana sih keadaan ekonomi bisnis Indonesia saat ini? Ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ya, memang mungkin saya harus sampaikan sedikit ya. Saya salah satu relawan yang mendukung Prabowo Gibran di Februari, di mana ada sekitar 2.222 pengusaha itu mendukung program Prabowo Gibran. Dan puji Tuhan, beliau berhasil memenangkan kontestasi Pilpres ini. Kalau dilihat tahun 2024 ini memasuki semester pertama, memang kita berharap itu ada kenaikan begitu ya, terutama di Hari Raya Idul Fitri. Karena biasa semua industri itu titik kulminasinya pada saat Hari Raya Idul Fitri ya. Tapi kemarin saya juga diskusi dengan beberapa institusi lain yang biasa memberikan data ke kami gitu ya. Kelihatannya memang tidak baik-baik aja, tidak baik-baik. Tetapi dari banyak industri tidak semuanya happy dalam keadaan sekarang ini. Ada yang happy, ada yang tidak ya. Ada saya kebetulan memang lebih majornya di industri retail. Jadi saya mengamati industri retail itu berkembang bagaimana, dan itu memang tidak sedang baik-baik. Itu secara umum ya. Secara umum. Karena kemarin di beberapa mall, di beberapa kesempatan bertemu dengan teman-teman, dia bilang, kok begini ya, kok sepi ya, kok begini ya. Dan itu menurut saya pasti memang ada momen yang ditunggu. Semua industri itu lagi menunggu apa nih gebrakan dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kira-kira itu David yang apa kondisi sekarang. Jadi memang masih banyak pertanyaan yang sangat amat membingungkan di luar sana. Karena ada yang merasa bisnisnya oke-oke aja. Tapi ada juga yang merasakan bahwa industri yang dia jalankan sekarang ini merasa berada dalam posisi yang betul-betul down gitu. Ini bagaimana gitu ya. Tapi satu kata kunci mungkin adalah terkait dengan regulasi nantinya. Nah ini adalah hal yang ditunggu-tunggu nih ya. Ya. Jadi hari ini adalah hari peresmian dari Presiden dan Wakil Presiden kita. Sudah resmi. Dan nanti malam mungkin akan banyak membahas mengenai kabinet. Susunan kabinetnya. Susunan kabinet. Dan setelah itu baru regulasi. Gitu kan. Betul. Ini yang tentunya ditunggu-tunggu. Betul. Nah kira-kira nih, dalam 5 tahun ke depan, untuk menindaklanjuti apa yang perlu kita lakukan dengan banyak kabar bahwa daya beli menurun. Gitu kan. Banyak usaha juga yang lagi sepi. Betul. Kira-kira apa sih yang perlu dicermati atau apa yang perlu dilakukan dalam pemerintahan kali ini? Kita ngomong ini dulu ya, mengenai daya beli yang memang hampir semuanya itu kita tahu struktur dari konsumen itu kan segitiga ya. Menengah
paling bawah ini golongan bawah sama menengah ini kan sebetulnya udah cukup baik. Terbukti apa? Terbukti sebetulnya pendapatan income per kapitanya itu udah naik. Ya, yang tadinya masih 4.000 mungkin sekarang udah 6.000 7.000 udah naik US dollar. Udah naik. Ya. Okay. Tetapi kita tahu juga bahwa kondisi yang dialami oleh para pekerja sekarang, terutama terkait dengan banyaknya teknologi yang sedang berkembang, AI dan lain-lain, ya, itu ada kekhawatiran dan mereka penghasilan yang diperoleh ini menjadi untuk di-spend-nya itu nggak terlalu bagus buat kami sebagai pengusaha retail. Yang lalu misalnya dengan penghasilan 10 juta dia bisa menghabiskan uang 2 juta 3 juta untuk kebutuhan rumah tangga dan lain-lain, itu sekarang menjadi mungkin hanya cuman 1 juta sampai 1,5 juta. Nah, ini yang menyebabkan kita lihat basket size-nya itu, buying power per basket size-nya itu jadi mengecil. Menurun. Betul, ya? Betul. Gitu. Nah, mungkin juga di industri lain, tapi ada juga industri yang mungkin berbeda, misalnya properti. Kalau kita lihat di media sosial sekarang ini, properti itu luar biasa, sangat booming sekali. Nah, selalu ada efek domino untuk satu industri. Industri misalnya properti, perumahan, kalau itu berhasil booming dan lain-lain, ini kan ada efek dominonya. Lahannya berarti akan semakin luas yang dipakai, dan akan, kalau perumahannya dibangun dengan baik, pasarnya sangat laku keras, itu ada efek domino kepada furniture-nya, retailnya, kepada lain-lain, kepada masyarakat yang bisa beraktivitas, menjual makanan, minuman di sekitar situ. Itu kan efek domino. Sehingga ada satu sirkular ekonomi yang bisa berjalan dengan baik untuk satu tempat itu. Kira-kira itu yang apa namanya kita lihat. Tapi ada juga industri yang memang lagi turun. Misalnya ekspor, beberapa ekspor atau import juga. Di mana ada hal yang mungkin dari beberapa asosiasi yang saya ada di dalam grup itu melihat bahwa, kita ekspor aja, kenapa nggak disubsidize oleh pemerintah? Padahal negara-negara lain melakukan ekspor itu mendapatkan subsidi dari pemerintahnya. Didukung oleh pemerintah. Ada sampai 11-13% subsidi dari pemerintah. Nah, Indonesia bagaimana? Gitu. Nah, ini kan kita lihat ya nantinya kebijakan-kebijakan policy pemerintahan dari Pak Prabowo Gibran ini. Harusnya kalau dilihat dari semangatnya Pak Prabowo tadi yang kita nonton sama-sama ini kelihatannya optimismenya luar biasa gitu, karena beliau kan prajurit ya. Itu kita berharap itu bisa, tetapi itu tidak semudah itu. Sama di periode yang lain, yang lalu juga waktu Pak Jokowi kelihatannya kesannya itu muluk ya. Tetapi buktinya sekarang bisa dilalui, ya tidak ada yang sempurna tentunya ya, tetapi kita lihat semua bahwa selama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi itu juga perubahan terjadi banyak sekali gitu. Baik, Pak Ibnu, kita akan membahas lebih dalam, namun kita akan berikan waktu untuk pesan yang mau lewat terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-37 tahun 2024 telah resmi dibuka di Universitas Airlangga, Surabaya. Seperti apa keseruan rangkaian PIMNAS ke-37 ini? Saksikan hanya di program News Event Jawa Pos TV. Minggu 20 Oktober 2024, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV.
Pemirsa, kita masih berbincang dengan Pak Ibnu mengenai ekonomi dan bisnis untuk 5 tahun depan dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran. Pak Ibnu, satu hal yang perlu dicermati dan menjadi pembicaraan publik adalah PPN yang naik dari 11% menjadi 12%. Bagaimana menurut Pak Ibnu? Ya, ini satu pemerintah memang kan untuk mendapatkan, kan selalu punya bisnis plan. Istilah kami di pengusaha itu bisnis plan ya. Kalau di pemerintah itu ya alur masuknya uang dengan alur keluarnya lewat APBN. Begitu ya. Nah, ini selalu kan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara itu melihat potensi mana sih yang bisa gitu. Yang bisa dinaikin ya. Bisa dinaikin. Nah, ini salah satunya kan PPN. Dari 11% menjadi 12% efektif 1 Januari 2025. Kami melihat, dan saya rasa banyak asosiasi pengusaha yang lain juga minta agar ini diturunkan. Atau tetap aja dulu di 11%. Karena ini kan baru. Dari tadinya 10% naik ke 11%, kemudian tahun depan naik jadi 12%. Tetapi kami itu melihat bahwa kenaikan dari 11 ke 12 itu bukan naik 1% loh, David. Bukan naik 1%? Bukan naik 1% loh. Ya. Jadi sebetulnya kenaikan 1%, 11 menjadi 12%, kenaikan 1% itu setara 9%. Kenaikan 1% setara dengan 9%? Iya. Contoh, barang itu harganya 1 juta. PPN 11% itu menjadi 110.000 kan pajaknya. Kalau 12%, 120.000. Oke ya, 120 dikurangi 110 itu 10. 10.000 per 110 itu 9%. Nah, dihitung dari bawah ya? Ya. Jadi, iya dong, karena ini kan kalau supplier dan lain-lain masuk ke toko retail itu selalu ditanya, apakah punya faktur pajak, apakah PKP pengusaha kena pajak atau enggak. Kalau pengusaha kena pajak, dia wajib untuk melampirkan faktur pajak penjualannya. Nah, kalau tidak ada, ini yang bermasalah. Gitu. Dan ini memang pajak kan menjadi salah satu kekuatan pemerintah saat ini. Yang boleh dibilang kalau data yang kami peroleh itu, dari seluruh APBN itu 82%-nya itu adalah dari pajak. 82% dari 82 sekian persen lah. Itu dari pajak. Nah, apa yang tadi kita dengar dari Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029, beliau itu mau supaya menggerakkan semua potensi sumber daya alam. Coba diperhatikan tadi. Ini hal yang bagus nih. Potensi sumber daya alam. Iya. Karena apa? Kalau saya lihat datanya dari yang ada itu, potensi sumber daya alam itu masih sekitar 7 sekian persen. Pajaknya itu 82,4%. Nah, inilah yang tadi Pak Prabowo maksudkan adalah kalau potensi alam yang ada, mineral kita besar, nikel itu luar biasa. Di daerah Ambon, Maluku itu kan nikel terbesar, ya, di Morowali. Kemudian ada lagi di Pulau Obi, kemudian di saya lupa tuh di apa namanya Ternate ke selatan, itu Weda. Itu kan sedang dibangun infrastruktur untuk supaya kita melakukan proses hilirisasi yang bagus. Ya, efek domino sebelumnya apa? Karena kita sudah mulai melihat di jalan-jalan raya kita sudah banyak sekali kendaraan yang pakai listrik, EV, electric vehicle, baik motor maupun mobil. Nah, ini yang diharapkan oleh Pak Jokowi sebelumnya dan diteruskan oleh Pak Prabowo supaya ini bisa betul-betul berkembang. Karena kalau ini hilirisasi khususnya di EV, itu dahsyat sekali, itu menambah pendapatan negara tuh sangat tinggi. Besar sekali. Gitu. Betul. Baik, Pak Ibnu, kita akan berbicara lebih dalam, namun kita akan kembali memberikan waktu untuk pesan yang mau lewat ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
ProSifa. Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum ProSifa. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai pertemuan SBY mengaku kedatangannya untuk melapor penugasan barunya sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Update Bisnis dan siang hari ini kita masih berbincang dengan Pak Ibnu. Pak Ibnu, tadi kita sedikit berbincang mengenai pajak, kenaikan 11-12%. Namun di balik itu kita percaya bahwa dalam pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan itu ada optimisme yang sangat kelihatan dari pidato yang dibicarakan oleh Pak Prabowo tadi. Ya, betul. Bagaimana menurut Pak Ibnu? Kalau yang saya tangkap dari pidato dari Pak Prabowo tadi, itu ada 2 poin, ya, sebetulnya banyak poin ya, tetapi 2 yang saya ingin lihat optimismenya, yaitu mengenai ketahanan pangan. Yang pertama, ketahanan pangan bahwa beliau itu ingin agar masyarakat ini mengurangi import, terutama beras, gula, apa semuanya, itu kan masih banyak yang import di periode-periode sebelumnya. Nah, yang kedua perbaikan gizi. Ini terkait dengan ketahanan pangan ya. Jadi perbaikan gizi juga, makanya dari beberapa program yang saya terima dari teman-teman, saya diminta membantu di Papua, khususnya Papua Selatan. Ini perbaikan gizi untuk mengurangi stunting itu akan menjadi daerah prioritas pertama dari 87 titik. Itu adalah di daerah Papua Selatan. Papua Selatan dan NTT. Nah, inilah yang menjadi perhatian. Menurut saya itu optimisme kalau misalnya perbaikan gizi bagus dari Sabang sampai Merauke, itu manusia Indonesia menjadi kuat. Dan itu akan memudahkan kita mencapai generasi emas tahun 2045. Itu yang akan datang. Nah, kalau saya tangkap di balik pidatonya Pak Prabowo juga, ini terus terang juga memang saya mendengar dari beberapa program yang disampaikan oleh Pak Hasim ya, adik Pak Prabowo, bahwa ada satu juga masyarakat ini kan agak sedikit trauma kalau udah ngomong teks ya, pajak ya. Sedikit-sedikit pajak, mau yang menengah, yang kecil, semuanya itu gitu ya. Bagaimana bisa berkembang gitu ya. Bagaimana bisa berkembang, orang belum apa-apa udah pajaknya, udah pajak gitu ya. Ada trauma di situ. Tapi ada program misalnya terkait dengan perumahan. Itu rencana yang saya dengar, itu ada terkait dengan pembebasan BPHTB. 5%. Ya, sama PPN 11%. Apakah ini mudah buat pemerintahan Pak Prabowo Gibran? Ya, tidak ada yang sempurna. Semuanya itu harus proses. Dan semua stakeholder yang terlibat di dalamnya, asosiasi yang terlibat di dalamnya, regulasinya bagaimana, ini kan akan ada. Dan selalu kan antara kantong kanan, kalau ini kantong kanan nggak bisa terima, ini kantong kirinya kan harus diseretin gitu ya, supaya bisa balance gitu, sehingga tidak defisit pembelanjaan. Siklusnya harus berjalan seimbang. Betul, ya. Kira-kira itu yang apa? Saya melihat ada rasa optimisme di situ ya. Baik, Pak Ibnu, kita berdoa bersama, gitu kan, biar semoga pemerintahan Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan berjalan dengan semakin bagus dan ekonomi dan bisnis di Indonesia juga semakin sehat tentunya. Betul. Terima kasih untuk waktunya, Pak Ibnu. Sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Ya. Dan pemirsa, ini juga menjadi akhir perjumpaan kita pada siang hari ini. Saksikan informasi menarik lainnya dalam program Update Bisnis selanjutnya. Saya David Munata dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.